Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023. Sampai nanti pada pukul 5:55 waktu Indonesia Barat, nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 02318493259 atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke 081324951935. Bisa juga melalui live chat kami di RRI Play Go dan juga bisa melalui live chat di kanal YouTube RRI Cirebon. Jadi pagi ini Anda bisa mendengarkan di Pro 1 dan juga bisa melihat langsung di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan pendengar, alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio Pro 1 ada Bapak Ustadz Nasuha SAG MESY, penyuluh agama dari Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Dan pagi ini kita akan bahas topik harta bersama dalam pernikahan. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab bersama pendengar, silakan sebagai pemaparan dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah tersebut, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui siaran RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua sebagai umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada edisi hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 saya akan menyampaikan kaitannya dengan harta bersama dalam pernikahan. Tema ini saya angkat karena sedikit banyak masyarakat terutama umat Islam gagal dalam memahami tentang harta yang didapat selama pernikahan. Bahkan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipintah oleh Rasulullah kita untuk menikah itu adalah tujuannya adalah saling melengkapi antara suami dengan istri. Kita menyadari pula seorang suami memiliki kekurangan, di balik kekurangan ada kelebihan. Juga seorang istri juga sama. Di balik kelebihan-kelebihan juga ada kekurangannya. Maka Allah dan Rasulnya kita menyuruh untuk menikah adalah untuk melengkapi antara kekurangan dan kelebihan. Bahkan ada salah satu makalah, an-nikahu miftahur rizki. Dengan menikah itu akan dibukakan pintu-pintu rizkinya. Maka setelah ada pernikahan, maka
rizki-rizki akan datang dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam pernikahan itu salah satu sebagai akibat hukumnya itu adalah harta-harta yang didapat setelah menikah itu dikategorikan sebagai harta bersama. Dan harta bersama ini sudah diatur oleh kompilasi hukum Islam, tepatnya pada pasal 1 poin F. Kayak saya bacakan dalam kompilasi hukum Islam itu, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Jadi harta yang didapat setelah menikah itu, melihat dari TMT dari akte nikah, maka setelah pernikahan itu dikategorikan sebagai harta bersama. Walaupun yang bekerja seumpama suami saja, atau yang bekerja istri saja. Kalau didapat setelah menikah, harta-harta yang didapat itu adalah kategorinya harta bersama. Dari poin ini dijabarkan pula pada pasal 85-nya, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Pasal 86, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Poin keduanya, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai oleh penuhnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dikuasai oleh sepenuhnya. Nah, di sini dijabarkan tentang harta bawaan, tentang pasal 86 tadi. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi ketika tidak ada perjanjian perkawinan, maka harta-harta didapat sebelum menikah disebut sebagai harta bawaan, itu menjadi kekuasaan masing-masing. Itu namanya harta bawaan. Sedangkan kalau harta bersama itu didapat setelah menikah, sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan pun adalah harta bersama. Ketika suatu saat terjadi persoalan yang lain, entah cerai hidup ataupun cerai mati, maka harta bersama itu separuhnya milik istri dan separuhnya milik suami. Dan ini pun diatur oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 32, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Dan bagi seorang suami mendapatkan bagian apa yang dia usahakan, dan bagi seorang istri mendapat bagian apa yang dia usahakan. Jadi selama pernikahan itu adalah susah senang bersama. Di saat waktu jayanya itu hasil dari kebersamaan. Walaupun yang bekerja suami, istri pun bekerja. Bahkan kalau saya sampaikan, kejayaan kesuksesan seorang suami adalah berkat doanya istri. Dan istri ketika di rumah banyak pekerjaannya. Walaupun tidak bekerja di luar, tapi kerja domestik dalam keluarga. Mengurus keluarga, bahkan kalau punya anak itu sangat susah istri daripada suami. Maka ketika dalam pernikahan itu, apa yang didapat dalam pernikahan itulah dikategorikan sebagai harta bersama. Nah, kalau sekiranya harta yang didapat setelah menikah kemudian salah satunya ada yang meninggal dunia, kemudian tidak dibagi dulu sebelum diwaris, maka kasihan si yang masih hidup itu nanti. Maka disitulah hak-hak yang didapat setelah menikah itulah sebagai keadilan dalam harta bersama itu. Contoh, saya mencontohkan ketika tidak dibagi dua dulu dengan setelah dibagi dua dulu.
Menikah selama 35 tahun didapat setelah menikah harta bersama tersebut. Kalau tidak dibagi dua dulu, kemudian suami meninggal dunia, kalau tidak dibagi dua dulu, contoh hartanya 1 miliar. Kalau tidak dibagi dua dulu, langsung diwaris umpama, maka istri dapat 1/8. Kemudian ada anak 2 laki perempuan. Anak laki dan anak perempuan itu sebagai asobah bil khair. Kemudian 1 miliar itu tidak dibagi dua dulu, maka istri dapat 1/8-nya dari 1 miliar hanya mendapat 125 juta. Sedangkan anak-anaknya mendapat asobah bil khair, sisa setelah diambil miliknya istri ataupun ibunya anak-anak, sisanya 7/8. 7/8 dari 1 miliar berarti 875 juta. Istri ataupun ibunya anak-anak itu ketika meninggal suaminya mendapat 1/8-nya saja, mendapat 125 juta, sedangkan anak-anaknya tidak tahu menau, minta saja dapat 7/8. 7/8-nya mendapat 875. Nah, itu kan yang tidak boleh. Nah, ketika sudah dibagi dua dulu, maka istri mendapat separuh dari harta bersama dan mendapat harta waris dari suaminya 1/8. Itu yang benar. Maka 1 miliar dibagi dua dulu, suami dapat 500 juta, istri dapat 500 juta. Yang dibagi hanya miliknya yang meninggal dunia saja. Kalau seandainya yang meninggal suami, maka yang dibagi hanya miliknya suami saja. Kemudian harta milik suami yang meninggal dunia itu dibagi waris. Nah, istri mendapat 1/8 dari 500 juta, bukan dari 1 miliar. Maka 1/8 dari 500 juta sama dengan 62.500.000. Nah, baru setelah itu hak anak-anaknya dapat dapat sisa dari 500 juta, yakni 7/8-nya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya menekankan tentang mengenai harta bersama dalam pernikahan ini. Muncul keadilan-keadilan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan dimengerti. Mangga silakan bagi yang belum jelas dipertanyakan melalui Mas Tono Kartono. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Nasuha, dan kita masih membahas mengenai topik kita pagi ini, yaitu harta bersama dalam pernikahan. Untuk Anda yang ingin bertanya silahkan bisa bergabung melalui telepon 0231-849-3259, bisa juga melalui pesan WhatsApp ke 081324951935, bisa melalui live chat RRI Play Go, dan juga bisa melalui kanal YouTube kami di channel RRI Cirebon. Ini sudah ada yang gabung di YouTube sih, menyapa kita semua. Ada Ibu Indra Budiwati, alhamdulillah selalu nyimak. Ada Upi Lutfiana, alhamdulillah saged nyimak talun barakallah. Katanya Pak Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat dan saged hadir. Kemudian ada Febianti, assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya jika suami mengambil tanpa sepengetahuan istri, soalnya istrinya pelit, gimana nih? Terima kasih. Pelit istrinya, jadi ngambil punya istri tapi tanpa sepengetahuan. Febianti. Ya, Ibu Febianti. Ya. Makanya dalam pernikahan ini kan, sebelum pernikahan ada semacam perkenalan, ta'aruf dulu seterusnya. Mungkin saat waktu perkenalan kadang-kadang tidak tahu atau belum tahu karakter salah satu di antara calon suami calon istri. Ternyata setelah menikah tahu karakternya kan gitu. Nah, kemudian kalau harta itu benar milik istri, maka suami tidak boleh. Nah, artinya seizin dari istri. Tetapi kalau harta itu didapat setelah menikah, seumpama yang menikah si kerja adalah si suaminya. Kemudian tadi kategorinya tanda kutip ya, istrinya tadi pelit itulah. Sementara yang namanya orang hidup kan butuh kan, butuh kebutuhan dan seterusnya gitu loh. Nah, sementara yang namanya suami kan pemimpin dalam rumah tangga, dan tanggung jawab sepenuhnya adalah suami sebetulnya.
Maka ketika ada karakter seorang istri demikian dan ternyata si suami itu butuh, ya mau tidak mau ya itu haknya milik suami istri. Ketika si suami itu membutuhkan, ya kita ambil saja. Syukur ada komunikasi. Inilah yang paling utama, komunikasi, jangan terjadi miskomunikasi. Gara-gara miskomunikasi menjadi gagal faham dan menjadi persoalan di kemudian hari. Jadi kita saling berbagi informasi, bahkan curahan sampai yang lainnya pun itu harus suami istri. Kan katanya kan roro dari hiji kan gitu loh. Tidak hanya jiwa saja, tapi badan pun dua menjadi satu ketika tidur bareng kan gitu. Termasuk di lain juga harus ada susah senang bersama, harus kebersamaan, dan terutama adalah komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Jadi kesimpulannya ketika istri tanda kutip pelit, kemudian membutuhkan suami itu, maka diambil dengan setelah itu mungkin ada komunikasi berikutnya. Oke, baik. Kita terima telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Terputus, silakan bisa dicoba kembali ke 0231849329. Artinya nggak apa-apa begitu Pak Kiai ya? Ya, nggak apa-apa, tapi setelah itu dikomunikasikan lagi. Ya. Baik, kita coba telepon lagi. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Kartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru ketemu lagi di udara ya, Bu. Iya. Pasti sekarang Bung Nono tidak setugel ya. Kenapa sih? Kan dulu katanya setugel. Masih. Masih. Silakan Ibu Indra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz Tasuhafaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareskrim Polres Cirebon Kota ya. Aduh, jadinya sibuk aja. Pak Ustadz, saya tadi tertarik bahwa harta bersama itu harta yang didapat ketika sudah menikah. Ya, setelah menikah, dalam pernikahan ya Bung Nono ya kalau nggak salah. Nah, bagaimana kalau harta yang didapat itu dari warisan? Apakah juga itu merupakan harta bersama? Terima kasih. Terima kasih Bung Nono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, Bunda Indra, alhamdulillah, terima kasih bergabung. Walaupun yang kedua ya, biasanya yang pertama terus biasanya. Kaitannya dengan harta yang didapat dari warisan orang tuanya, entah dari orang tua suami atau orang tua istri. Tadi sampaikan dalam pasal 1 poin F itu harta bersama, harta didapat setelah menikah, kecuali tadi harta didapat dari hadiah ataupun hibah ataupun dari warisan, itu menjadi hak masing-masing, itulah. Nah, walaupun sudah menikah selama 3 tahun ataupun 10 tahun, kemudian orang tuanya suami meninggal dunia seumpama, maka anak ini karena orang tuanya meninggal dunia maka mendapatkan waris dari orang tuanya saat ini sebagai suami, posisinya sebagai anak karena orang tuanya meninggal dunia. Maka harta-harta yang didapat warisan dari orang tuanya suami, maka harta itu kategorinya harta bawaannya suami, bukan harta bawaan, bukan harta bersama ketika menikah dengan istri yang sudah 10 tahun. Nanti ketika meninggal dunia suami di kemudian hari, maka dipisahkan terlebih dahulu harta bawaan itu yang didapat warisan dari orang tuanya suami, tetapi tetap juga diwaris gitu loh. Bedanya apa antara harta waris dengan bedanya apa antara harta bawaan dan harta waris nanti gitu. Seumpama nih suami istri menikah selama 10 tahun, harta bersamanya nilainya 200 juta seumpama. Kemudian dapat warisan dari orang tuanya suami yang menikah sudah 10 tahun dengan istri ini, maka seumpama nilainya 50 juta seumpama warisannya.
Nah, sebelum dibagi waris keseluruhannya sudah dipisah-pisahkan harta bawaan milik suami merupakan warisan dari orang tuanya 50 juta, harta bersamanya nilainya 200 juta. Langkah pertama 200 juta itu dibagi dua dulu, Mas Tono. Ya. Berarti masing-masing 100 juta juta milik suami, 100 juta milik istri. Nah, tadi setelah menikah 10 tahun berikutnya kan punya warisan dari suami, dari orang tuanya suami, berarti 50 juta. Digabungkan dari separuh harta 100 juta ditambah 50 juta. Berarti jumlah milik suami yang meninggal dunia itu siap dibagi waris berarti 150 juta. Bedanya kalau harta bawaan langsung diwaris, kalau harta bersama dibagi dua dulu. Itu. Yang 200 juta dibagi dua dulu kan? Iya. 100, yang 50 juta tidak boleh dibagi dua, tapi langsung diwaris. Karena bagaimanapun juga suami tidak menikmati harta-harta yang ditinggalkan masalahnya. Maka 100 plus 50 juta itulah namanya objek waris dari suami yang telah meninggal dunia. Nah, kemudian si istri dapat warisan bukan dari 100 juta tapi dari nilai 150 juta. Nah, gitu. Iya. Nah, Dapat jelas dari, nggak perbedaannya? ya, jelas. Jadi dapat si istri ini yang ditinggal oleh suami meninggal itu otomatis 100 juta harta bersamanya. Nah, ya, karena dari 200 dibagi dua, terus dapat warisan lagi dari 150 juta. Dari 50 jutanya. Iya, dari 50 juta ditambah harta bersamanya si suami kan. 150. Iya, Oke. 150 gitu. Seperti itu, Ibu Indra, jelas ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan Ibu Indra, harta bawaan ya masing-masing dulu begitu ya. Iya, dipisahkan terlebih dahulu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon boleh ke 0231849329. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, baik. Sepertinya memang di 54 ini ada sedikit gangguan, bisa ke 74 ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono. Iya, ya, Bu? Kuruk nih, masih penasaran. Iya, tadi kalau harta didapat saat dalam perkawinan tapi dari warisan tetap menjadi harta bawaan. Iya. Nah, gimana kalau misalnya si istrinya juara bulu tangkis, lalu dapat hadiah dari pemerintah sebidang tanah untuk ya gitu. Menarik. Nah, itu termasuknya harta bawaan atau harta bersama begitu. Harta bawaan ya, Pak. Harta bawaan sepanjang tidak ada perjanjian dalam pernikahan. Jadi harta bawaan itu diantaranya hadiah, hibah, termasuk warisan, itu kategorinya harta bawaan. Tetapi kalau ada perjanjian dalam pernikahan karena kandung cintanya, adalah apapun yang didapat setelah menikah, entah itu warisan, entah itu udah harta bersama ya gitu loh. Tapi di atas hitam di atas putih gitu. Sepertinya Bung Nono begitu itu Pak Ustaz Nasuha. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra ya. Yang ingin bergabung sekali lagi karena 59 ini sepertinya ada sedikit gangguan, bisa ke 0231 486374. Coba kita terima terlebih dahulu di 59 ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nono dan Pak Maman di Perumna. Silahkan Pak Maman. Assalamualaikum Pak Kiai Nasuha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman sehat di Perumnas? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Kiai sehat juga ya? Alhamdulillah. Iya, ini ada dua masalah yang saya sampaikan. Yang pertama kaitan dengan waris, itu ketika orang tua atau bapaknya meninggal, kemudian ibunya memberikan waris kepada anak-anaknya sesuai dengan aturan kompilasi yang berlaku. Tapi
tidak dimiliki oleh ahli warisnya, masih dihaki atau dikuasai oleh ibunya yang masih hidup. Nah ini apakah memang dibenarkan seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu di persidangan ini di luar tema nih, yang bersangkutan sebagai saksi menyampaikan aib atau kekurangan atau memang kenyataannya seperti itu. Nah ini apakah termasuk menjelek-jelekan tersangka atau bagaimana? Tapi karena dituntut oleh hakim, semua diungkap kejelekannya, kekurangan dan sebagainya. Ini mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman di Perumna, silakan Pak. Ini putus-putus suaranya nih. Iya. Terima kasih Pak Maman tentang mengenai warisan dulu. Jadi ketika warisan ini salah satunya meninggal dunia, contoh tadi adalah suaminya yang meninggal dunia, kemudian sudah dibagi waris nih, tapi anak-anak itu belum menikmati ataupun belum diberikan secara tunai atau segala macam. Contoh seumpama hartanya itu berupa tidak bergerak, yakni rumah seumpama. Jadi ada atau tidak ada masalah ketika meninggal dunia suaminya atau bapaknya, anak-anak tetap diwaris. Kemudian adapun pelaksanaannya, tapi ada hitam dan seperti dulu ya. Tapi tetap ini digunakan atau ditempati oleh orang tuanya. Itu nggak masalah. Karena bagaimanapun juga kalau kita melihat dari jumlah total masih banyak siapa? Apakah ibunya atau anak-anak gitu kan? Itu masalahnya, itu harus diketahui itu. Kan tadi ke separuh dulu baru dapat 1/8. Maka otomatis yang paling banyak adalah orang tua kan gitu loh. Tapi sudah jelas hitam di atas putihnya dalam berita acara setelah pembagian waris melalui biasanya non litigasi atau melalui litigasi lah gitu loh. Nah ternyata ibunya masih menempati rumah itu, nggak ada masalah. Karena yang jelas sudah jelas pembagiannya. Tujuannya pembagian waris walaupun masih ditempati oleh orang tua atau ibunya, di alam barzah ayahnya atau bapaknya, anak-anak itu tenang. Karena secara hukum sudah putus, sudah dibagi-bagi gitu loh. Adapun bagaimanapun juga yang namanya orang tua hanya rumah itu saja, ya nggak apa-apa ditempati saja. Ya masa disuruh keluar? Masa suruh keluar kan gitu ya kan? Apalagi kalau nilai rupiah masih banyak siapa kan? Makanya pembagian waris ini adalah salah satu solusi. Berapa hak milik orang tuanya, berapa milik anak-anaknya. Tetapi kalau tidak dibagi, ini menjadi sangka suudzon dan seterusnya. Apalagi kadang-kadang gagal paham gitu loh. Kan ketika meninggal dunia suami, istri kan hanya 1/8 kan itu loh. Nah, sehingga kan gagal paham itulah menjadi masalah. Nah, nanti di kemudian hari istrinya ataupun ibunya, anak-anak meninggal dunia diwaris lagi kan. Nah setelah itulah jelas mana anak pertama haknya dan mana haknya anak kedua dan seterusnya. Sebelum ke pertanyaan kedua, itu kan tadi yang dicontohkan rumah ya, Mbak, yang ditempatkan rumah. Ibunya. Tapi bagaimana ketika bukan rumah, misalnya itu sudah dibagi-bagi sesuai aturan hukum waris Islam, misalnya bentuknya tanah dan lain sebagainya, sudah dibagi. Ini punya si ini sesuai aturan. Tapi masih dikuasai, bukan dikuasai ya, masih dipegang sama ibunya. Karena misalnya dengan alasan takut nanti dijual atau gimana gitu. Biasanya orang tua kan seperti itu, Pak Ustadz. Jadi yang paling utama tadi pembagian waris paling utama ya. Entah itu sudah dihak atau tidak kan sudah lain persoalan. Itu hanya sebatas teknis saja. Iya kan? Ketika orang tua masih kekeh saja, kurang baik gitu loh. Nah, karena bagaimanapun juga terutama di luar rumah ya tadi ya, segerakan untuk selesaikan sebetulnya. Karena anak-anak pun adalah butuh yang namanya harta-harta waris itu. Jangan sampai orang tua, mohon maaf tanda kutip, jangan sampai zalim pada diri sendiri, pada anak-anaknya gitu loh. Oh, zalim terhadap diri sendiri juga itu. Iya, sebenarnya kan ditahan hak-haknya dari anak gitu loh. Kan anaknya punya hak kan gitu loh. Karena anak itu punya dua hak dari orang tua. Hak waris dari orang tua yang meninggal dunia. Yang kedua ketika anaknya masih kecil, hak hadona, hak pemeliharaan, hak asuh dari orang tua yang masih hidup itu.
Sementara orang tuanya tanda kutip tadi menahan hak-haknya anak tadi. Apalagi anaknya sudah dewasa gitu loh, sudah berumah tangga, punya kebutuhan-kebutuhan dari rumah tangganya. Jadi sah-sah saja kalau dijual atau diapakan juga, Iya. karena memang udah jadi hak milik. Punya ya, hak milik bersama kan, dibagi melalui warisan. Nah di situ. Baik, pertanyaan yang kedua ini kalau di persidangan Iya. sebagai saksi, apa namanya, itu kan otomatis bukan dipaksa, memang harus mengikuti hakim ya. Iya. Hakim bertanya begitu harus dijawab, Iya. dan itu membuka aib. Nah, itu gimana? Yang namanya saksi kan, namanya putusan kan dilihat dari fakta gitu loh. Salah satu faktanya sebagai penguat hakim akan memutuskan kan, yakni saksi. Kan alat bukti dalam persidangan kan adalah saksi, termasuk juga kayak Kesaksian, ya. kesaksian sama pengakuan gitu loh. Nah, kalau sekiranya itu saksi ini menyampaikan dusta ataupun tidak sesuai dengan fakta, menjadi aib, termasuk aib-aibnya, itu berarti salah kan gitu loh. Maka saksi ketika menyampaikan persaksian itu sebelumnya disumpah terlebih dahulu. Nah, ketika sumpah kemudian salah, tanggung jawab risikonya di dunia pun akan dituntut. Kalau kesaksian palsu tadi kan pasti dikonfrontir oleh pihak terdakwa kan gitu loh. Itu tidak benar dan seterusnya. Dan hakim pun mencari alibi mana yang tepat kan gitu loh. Nah, menafsirkan dari alat-alat bukti, menafsirkan dari kesaksian dari saksi tadi gitu loh. Endingnya adalah hakim yang memutuskan tadi. Ketika saksi ini menyampaikan walaupun aib tapi fakta, itu sampaikan supaya jelas hakim memutuskannya nanti. Jangan sampai saksi ini tidak tahu tapi seakan-akan tahu. Nah, salah satu tahu itu memberikan keterangan yang keburukan-keburukan dari terdakwa tadi. Jadi intinya sih saksi ini memiliki tanggung jawab yang berat. Kalau sekiranya salah, ini tanggung jawabnya, risikonya sendiri, dan termasuk bisa dituntut balik itu. Nah, tapi kalau misalnya itu kenyataannya betul, walaupun itu bentuknya aib ya, karena yang nanyakan hakim ya Pak, harus jujur. Harus gitu jujur, ya? iya. Makanya sebelum kesaksian dibawa sumpah dulu. Sumpah inilah yang paling utama. Dan bahkan apalagi sumpahnya kan di atas Al-Quran kalau sebagai umat Islam. Kalau non-Muslim kan sesuai dengan kitabnya masing-masing. Baik. Assalamualaikum Pak Kiai. Maaf mau tanya, bagaimana hukumnya orang tua laki-laki sudah meninggal, hartanya dibagi rata sama adik-adik perempuan, apa boleh sama, apa harus dibedakan? Terima kasih. Ini tidak tahu namanya siapa, alamatnya dari mana. Tapi ini ada juga yang minta nomornya Pak Ustadz, saya mohon izin nanti saya share ya Pak ya. Silakan Pak, dijawab dulu Pak. Oke, kaitannya dengan masalah harta-harta yang ditinggal oleh orang tua. Kemudian harta-harta meninggal dunia itu dibagi rata. Kalau sekiranya perempuan semua itu memang harus bagi rata gitu loh. Anaknya 3 perempuan semua itu dibagi rata betul. Berapapun kalau sama, entah laki semua, perempuan semua, tidak laki perempuan campur, itu dibagi rata. Kalau salah pertanyaan gitu ya. Kalau anaknya perempuan semua kalau nggak salah. Iya. Tapi kalau ada anak laki dan anak perempuan tidak boleh dibagi rata gitu loh. Karena Al-Quran sudah menyatakan yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Artinya laki-laki dapat 2 hak, perempuan dapat 1 hak. Ketika sudah dapat masing-masing laki dapat 2, perempuan 1, kemudian anak laki-laki mendapat banyak, menghibahkan sebagiannya untuk adiknya perempuan atau kakaknya, itu jauh lebih bagus itu loh. Walaupun endingnya sama-sama dapatnya gitu loh. Tapi namanya dunia marketing bukan melihat endingnya, tapi melihat prosesnya. Prosesnya dibagi waris 2/1, kemudian diterima oleh anak laki-laki dapat banyak, dapat 2 itu, kemudian menghibahkan kepada adik atau kakaknya yang perlu, itu jauh lebih baik. Ya di situ. Dan tidak boleh langsung dibagi rata. Nah di situ. Supaya mendapatkan keberkahan. Keberkahan ini Allah yang memberikan. Karena dia ini mengikuti apa kata Allah dalam Al-Quran, Allah tentunya senang, dan senang itu hartanya berkah. Al-barakatu hiya ziyadatul khair. Keberkahan akan mendapatkan keberkahan berikutnya gitu loh. Nah demikian. Baik.
Sebetulnya ini ada yang curhat sih, kayaknya bahasanya panjang juga Pak Ustadz, tapi waktu kita kan terbatas ya. Tapi beliau juga minta kalau boleh minta nomor Ustadz Nasuha, katanya mau konsultasi langsung, nggak apa-apa. Saya mohon izin ya Pak Ustadz ya. Silakan. Sudah saya kasih, dan sebagai penutup mungkin dari Pak Ustadz silakan terkait dengan topik kita pagi ini, silakan. Terima kasih para pendengar di mana-mana ada. Mari kita bersama-sama memahami sedikit demi sedikit tentang mengenai harta-harta yang didapat setelah menikah, termasuk harta-harta setelah menikah tadi. Maka bedakan mana harta bersama dan harta bawaan tadi. Bahkan ada harta campuran juga ini, di mana harta campuran itu awalnya milik salah satu di antara suami istri sebelum menikah, kemudian dijadikan modal usaha harta tersebut. Maka itu namanya harta campuran, artinya separuh harta bawaan milik suami, separuhnya harta bersama, karena merupakan modal usaha, tentunya mendapatkan royalti atau mendapatkan laba-laba itulah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini dapat dipahami, dan manakala ada persoalan, mangga Japri boleh melalui WA maupun melalui telepon langsung, kalau bisa melalui telepon langsung supaya enak gitu lah. Dengan melalui 085 314 450 193. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Nasuha SAG MES ya. Dan pendengar, kami akhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.